izin saya kurang lebih 10 menit aja Pak, Pak Kadis dan Pak Marliadi ya. Insya Allah LPK TKK ini adalah lembaga resmi, izin Depnaker, dan tergabung dalam asosiasi LPK nasional yang langsung di bawah Pak Menaker. Kebetulan kadarullah saya dengan Pak Menaker, kalau sebelum dia jadi menteri, Pak Marliadi, kalau di Bengkulu biasanya saya ngurusinnya makan Pak. Jadi Bapak Kadis aman saja, kalau mau ketemu insya Allah saya bisa fasilitasi. Jadi sebelum dia jadi menteri, kalau di Bengkulu saya ngurusin hotelnya, saya ngurusin makannya gitu ya. Tapi sekarang dia jadi menteri ya pasti sudah standarnya sudah beda. Ini artinya tidak abal-abal ya, tidak abal-abal, insya Allah kita resmi. Nah, saya ingin memberikan informasi kenapa saya agak serius nih ya mengelola LPK Pak Marliadi, Pak Kadis. Beranjak dari keprihatinan Pak. Keprihatinan pengangguran di kita sangat tinggi. Sekolah sangat mahal. Mohon maaf, S1 butuh berapa lama kuliah? 4 tahun tuh jarang kan? Ada yang 5 ya. Betul ya? Biaya habis berapa minimal? Ada 100 juta kalau orang kota, tapi kalau orang kota bisa 200 juta, betul? Kerja mohon maaf, cari orang ordal. Gajinya berapa? Bunding kalau MR Pak, 1 sampai 1,5, itu pun 2 bulan dipotong. Katanya untuk biaya pengurusan dan perpanjangan. Inspektur Pak 5 tahun, tahu saya. Ya, bentuk keprihatinan itu, maka setelah saya ketemu dengan LPK, inilah sarana kita untuk berubah. Ya, insya Allah saya memang orang bisnis, tapi Pak Marliadi, saya biasa manggil beliau ini Pak Waka, belum hilang panggilan itu dengan saya ya. Maka saya punya misi LPK TKK ini social planner. Jadi kita dahulukan membantu orang dulu, baru memberikan, baru kami mendapatkan uang dari situ. Nah karena itu LPK TKK ini niatnya membantu adik-adik untuk berangkat ke Jepang. Kalau adik-adik sudah berangkat, baru membayar biaya belajarnya ke saya. Maka silakan tanya di Bengkulu. Setahu saya, sependek sepengetahuan yang saya tahu, mungkin Pak Kadis nanti lebih paham, belum ada LPK yang berani memberikan dana talangan belajar. Betul ya? Nah di kita ada talangan belajar gitu. Nah sebelum ke situ saya jelaskan, ke Jepang itu ada 2 visa. Pertama adalah visa magang ya, halaman pertama ya, visa magang. Yang kedua adalah visa TG. Visa magang itu adalah peraturan yang dikeluarkan Jepang untuk mendapatkan tenaga kerja muda dengan gaji sedikit lebih rendah daripada karyawan. Ya, lebih rendah. Berapa lebih rendahnya di Jepang? Minimal UMR-nya Jepang 12 juta. 4 kali gaji PNS di Kota Bengkulu. Maksimal 17 juta di luar lembur. Itu magang. Tapi kalau TG minimal 20, maksimal 30. TG itu karyawan tetap. Nah, adik-adikku sekalian, ini perlu saya pahami dulu. Visa magang, ya, belajarnya di Bengkulu itu kurang lebih 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Level bahasanya level N5 namanya. Level N5. Kalau TOEFL kurang lebih sekitar 400 lah. Bisa diperintah, bisa dilarang. Bapak adik-adik tidak terlalu conversationnya, kalau bahasa Jepangnya kaiwa, tidak perlu terlalu mahir. Ya. Jadi biaya belajarnya visa magang itu besarannya 6 juta di LPK saya, dan saya bisa disurvei lebih murah, paling murah dibanding LPK lain. Tapi bagi adik-adik yang tidak punya duit 6 juta, kalau adik-adik yang sudah yakin, bismillah, Pak saya tidak nian Pak, dipanggil. Dari 6 juta itu adik-adik saya diskon lagi, cukup membayar 50% saja, hanya 3 juta rupiah. Tapi bayarnya di depan sebelum mulai belajar. Paham ya? Pak, aduh Pak saya duit 3 juta, makan dia susah kan Pak. Ya? Maka ada kelas talangan, adik-adik cukup bayar 500.000 sebulan, termasuk asrama bagi yang di luar kota. Silakan kabari keluarga yang di kota. 500.000 kali 3, 1,5 juta, 4,5 juta kelak dibayar di Jepang. Terjangkau nggak? Oh, kecil kalau 500.000 bagi orang kota ya. Nggak bisa juga Pak. Hanya yang menarik, ada kelas sore bagi yang sambil bekerja hanya 250.000 per bulan. Nah yang saya tantang di sini, tolong sampaikan kepada adik-adiknya, anak SMA dan anak mahasiswa, ada kelas amal hanya 100.000 rupiah Pak Kadis. Hanya 100.000 rupiah.
kelas amal. Kenapa saya bilang kelas amal? Adik nak berangkat ke Jepang dah idak kelak lah. Yang penting selesaikan wisuda, idak dapat nyari kerja, Pak Saudi ngadap ke saya, Pak saya dah ke Jepang, bahasa dah selesai. Jadi biaya paket belajarnya 6 juta, oke, terus hanya bayar 100.000, syaratnya satu, KTM sama kartu pelajar. Maka saya bilang ini kelas amal, hanya 100.000 rupiah. Asumsinya selesai 10 bulan kalau ada serius sedikit. Nomor 1 adalah anak sekolah, nomor 2 adalah bahasa Jepang. Cuman 100.000, insya Allah 10 bulan selesai. Hanya bayar ke saya 1 juta. Nanti 5 jutanya dibayar setelah kerja di Jepang. Terbantu tidak harusnya? Kenapa saya bilang kelas sosial, kelas amal? Tidak berangkat juga tidak apa-apa, tidak ada ikatan Pak. Malah tidak ada ikatan. Kalau LPK lain kan dia nahan ijazah. Kalau saya enggak, mana ijazahnya belum dapat, gitu ya. Jadi adik-adik tidak mau berangkat, siapa tahu kelak setelah nikah langsung dipinang, gitu ya. Setelah SMA langsung nikah nggak apa-apa. Maksud saya jangan nunggu tamat baru persiapan. Bisa dipahami ya? Nah, detailnya nanti silakan ke LPK. Itu namanya pisah magang. Nah, untuk keberangkatan, alhamdulillah kami punya koperasi TKK namanya. Biaya berangkat pun kami talangi. Detailnya ada di situ. Jadi ada nggak ada biaya berangkat, ada talangan. Ya, ada talangan, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk detailnya silakan ke LPK. Ya, baca di situ lengkap. Itu namanya pisah magang deh. Magang ini umurnya maksimal 28 dan belum menikah. Tapi dari muka-mukanya belum ada yang menikah kan ini ya. Nah, kalau pisah TG belajarnya 2 kali lipat. Biayanya 12 juta, tapi kalau dibayar mandiri hanya 7 juta, belajarnya 6 bulan, talangannya sama. 500.000, 250.000 kalau sore, anak sekolah hanya 100.000. Singkat cerita, LPK TKK ini adalah LPK resmi. Dan alhamdulillah kurang lebih 60 orang sudah kita berangkatkan ke Jepang. Dan alhamdulillah kita punya jaringan nasional. Dan kebetulan itu putri saya, itu salah satu sekretaris asosiasi LPK Nusantara Berdaya, ya, nah, tingkat nasional. Dan insya Allah kami punya jaringan yang cukup lengkap. Nah, adik-adik sekalian, walaupun saat ini belum berminat, saran saya, kalau bahasa saya begini, siapkan plan B. Plan A wajib selesaikan kuliah bagi yang sedang kuliah. Karena kebahagiaan kami orang tua itu melihat toga, betul ya kemarin dia. Jadi kalau masih kuliah jangan dulu nggak ke Jepang, kecewa orang tua kita. Selesaikan dulu kuliah dengan bagus, tapi setelah kuliah nanti muter sana muter sini nggak dapat pekerjaan, bahasanya sudah punya, Pak Saudin saya nggak ke Jepang, tolong bantu saya. Dan Anda pun tidak berangkat karena ada yang lebih baik daripada ke Jepang, itu harapan saya. Tapi jangan nanti setelah umur ketuaan, nah ini banyak Pak Kadis datang ke saya tuh nomor 40 tahun, Pak nggak ke Jepang. Habis itu mohon maaf, tidak sedikit lulusan terbaik Unsri, lulusan Brawijaya, kalau UI belum ada, datang ke tempat saya. Lulusan terbaik Pak, udah muter-muter keliling di Bengkulu, digaji 1,5. Akhirnya belajar bahasa Jepang, tidak berangkat ke Jepang. Nah, maksud saya khususnya adik-adik anak muda, anak-anak SMA dan mahasiswa, dan yang memang masih bekerja, jangan tinggalkan pekerjaan. Karena di LPK TKK semua ada solusi. Nggak bisa pagi, ada sore. Nggak bisa sore, ada malam. Nggak sambil sekolah, ada kelas sosial. Alhamdulillah dapat bantuan kami Pak Kadis dari Pak Gubernur melalui Disnaker Provinsi, dapat kuota 30 orang belajar gratis untuk anak SMA. Tapi mohon maaf, kuotanya sudah penuh. Tapi kalau adik-adik di sini masih ada yang mau, nanti minta rekomendasi Pak Marliadi, saya bisa pertimbangkan untuk menambah. Pak Marliadi, minta rekomendasi ke beliau. Anak sekolah ya, anak SMA, kuotanya 30. Tapi saya pengennya, kalau Pak Kadis Provinsi itu 30 itu dia bilang berhasil 20%, 70% Pak Marliadi. 20 saya enggak. Mohon maaf, saya enggak dikasih uang Pemda aja saya bisa talangi. Apalagi sekarang dikasih duit. Saya pengennya 30% itu berangkat semua. Maka saya ambil kuotanya 50. Ya, 30 ditanggung oleh Pemda Provinsi, 20 saya yang tanggung. Paham ya?
Jadi kalau mau belajar, yang anak sekolah nanti mau belajar ke LPK TKK dengan minta rekomendasi Pak Marliadi, nanti insya Allah tidak janji ya, bisa saya pertimbangkan untuk menambah kuota yang belajar gratis khusus untuk anak SMA. Nah, adik-adikku sekalian, memang luar negeri bukanlah satu-satunya jalan, tapi menurut saya menjadi alternatif kita untuk memperbaiki ekonomi. Silakan dilihat, kalau kami di Seluma ini, Pak Kadis, kalau kami di Seluma itu, yang rata-rata di Jepang itu umumnya sudah punya kebun sawit, sudah punya sapi, bahkan sudah punya ruko, itu hasil kerja di Jepang. Itu barangkali sekilas dari saya, dan saya sepakat adik-adik, kalau misalnya ini Pak Maradi nggak segan-segan, kalau ada diklat entrepreneur menjadi pengusaha, bagaimana perizinan, insya Allah bisa undang saya Pak, walaupun di luar tarik saya mahal, tapi demi teman saya, insya Allah adik-adik nggak usah bayar, ya, asal untuk kebaikan saya akan datang dan tidak perlu memikirkan honor, dan saya akan